Halo semuanya. Sebelum kita menyaksikan video ini, izinkan kami memberikan pengantar singkat. Video ini dibuat atas arahan dan bimbingan dari pengampu kami, Ibu Norliani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, yang dengan bijak memberikan panduan dan masukan sepanjang prosesnya. Kemudian, berikut nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Shirley Amriana. Halo, perkenalkan, nama saya Ruth Agat. Hai, perkenalkan, nama saya Cicilia Angelita Putri. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Tony Hidayat. Halo, perkenalkan, nama saya Rostamaji. Perkenalkan, nama saya Alifina Yuliano Rinto Dewi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain. Perkenalkan, nama saya Amisha Rahma. Perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah. Hai teman-teman semua, sebagai ASN, kita mempunyai nilai-nilai dasar sebagai panduan berperilaku, yaitu berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun detail dari nilai-nilai berakhlak adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Di puskesmas ini, nilai tersebut dijadikan pedoman dalam melayani masyarakat, bukan sekadar slogan, tapi komitmen nyata. Lalu, bagaimana jika komitmen ini diuji? Mari kita simak bersama. Selamat pagi Mas Diki. Maaf, saya butuh data pasien. Untuk laporan hari ini, bisa dibantu ya? Iya, sebentar ya, Bu Cicilia. Lagi banyak kerjaan nih. Mas, maaf ya, ini datanya penting sekali. Untuk laporan ke pimpinan, mohon segera dibantu. Iya, nanti saya urus. Sabar ya, Bu. Dalam situasi ini, nilai berorientasi pelayanan Diki sedang diuji sebagai bagian dari puskesmas. Sudah seharusnya Diki memahami bahwa membantu kebutuhan masyarakat dan kolega adalah tanggung jawab utama. Yang kedua, akuntabel. Di puskesmas yang sibuk, setiap pegawai punya peran penting. Salah satu nilai utama yang dijunjung adalah akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ruth, kok kamu malah santai? Tumpukan kerjaan itu masih banyak loh. Kenapa nggak dikerjakan dulu? Aku capek, Sher. Nanti aja ngerjainnya. Sekarang aku mau istirahat dulu. Ruth, ini bukan soal capek atau nggak kita bekerja di puskesmas, melayani masyarakat. Kalau kamu begini, pekerjaan kita nggak selesai-selesai dan pelayanan ke pasien jadi terhambat. Itu nggak sesuai dengan nilai akuntabel loh. Terlihat Ruth merasa bersalah atas kesalahannya. Kemudian, dia bangkit dari kursinya dan mengerjakan tumpukan dokumen di mejanya. Yang ketiga, yaitu kompeten. Di lingkungan kerja, setiap individu dihadapkan pada tantangan yang terus berubah. Salah satu nilai yang menjadi pedoman penting adalah kompeten, kemampuan untuk terus belajar dan mengembangkan diri, serta membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Aduh, aku bingung sekali dengan tugas ini. Alifina, kok mukamu kusut banget? Lagi ada masalah kah? Iya, Mas Tony. Aku bingung banget sama tugas ini. Ini data analisis yang harus aku kerjakan, tapi aku belum ngerti cara ngolahnya dengan benar. Tenang, jangan panik. Kalau merasa kurang paham, itu tandanya kita harus belajar lebih banyak. Kamu pernah coba ikut webinar atau e-learning yang BPBD adakan? Banyak materi bagus di sana loh. Belum, Mas. Aku belum tahu kalau ada program seperti itu. Wah, kamu harus coba. Ada webinar tentang data analisis minggu depan. Selain itu, ada e-learning yang bisa diakses kapan saja. Itu sangat membantu aku waktu belajar tentang manajemen risiko bencana. Kalau kamu mau, nanti aku kirim linknya. Wah, makasih banget Mas Tony. Aku pasti coba. Semoga ini bisa bantu aku jadi lebih paham. Yang keempat, harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Aduh, berat sekali. Kalau jatuh, bisa repot mengumpulkan lagi. Pak Rostamaji, kelihatannya ini terlalu berat untuk dibawa sendirian. Biar saya bantu ya. Wah,
Terima kasih Zulkarnain. Kalau kamu tidak membantu, saya tidak tahu bagaimana bisa saya membawa semua ini dengan selamat. Tindakan Zulkarnain menunjukkan bahwa saling peduli dan menghargai satu sama lain, apapun latar belakangnya, adalah inti dari prinsip harmonis. Yang kelima, loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ketika Anissa mau pulang kantor, ia melihat ada yang mau buang sampah di sungai. Anissa menghampirinya dan menegurnya dengan sopan. Pak, jangan buang sampah di sungai. Saya harus mengingatkan bahwa tindakan seperti ini dapat merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat. Aduh, saya tidak berpikir sejauh itu. Saya hanya ingin cepat-cepat menghilangkan sampah ini tanpa repot. Maafkan saya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga lingkungan kita. Tempat sampah dan fasilitas daur ulang ada di sana. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa membantu mengarahkan Anda. Terima kasih atas pengingatnya, Bu. Anda benar. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Saya akan membawa sampah ini ke tempat yang seharusnya. Yang keenam, adaptif, terus berinovasi, dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Di ruang rapat gedung perikanan, para pegawai berdiskusi soal strategi menghadapi tantangan industri. Saat banyak yang ragu bersuara, Amisha, pegawai muda penuh semangat, berani tampil dan menyampaikan ide. Maaf, Pak. Bolehkah saya menyampaikan ide yang mungkin bisa membantu kemajuan instansi kita? Tindakan Amisha menunjukkan arti sebenarnya dari adaptif. Berani menghadapi perubahan, berinovasi, dan menjadi pelopor dalam mencari solusi. Yang ketujuh, kolaboratif. Kami berpikir untuk membuat kampanye kesadaran kebersihan lingkungan, seperti membagikan panduan kebersihan di sekolah-sekolah dan mengadakan pelatihan. Itu ide bagus. Selain itu, kami bisa melakukan survei kualitas air di sumur warga. Diskusi yang dimulai dari gagasan individu berubah menjadi rencana kolaboratif yang matang. Bersama-sama, mereka memastikan bahwa program ini berjalan maksimal, memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak.